Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aunina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu Hadratil Imam Wahab Mustafa Muhammad Imara wa hadratiman ajazani hadrati syekhina Kiai Haji Saklatif bin Ma'hadina Tabwirang Jombang. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'altuka lan takon sapa ingsun ing sira. Sa'altuka lan takon sapa ingsun ing sira al yartaddu apa to murtad sapa ahadun wong siji minhum sangke wong akeh. Andinihi saking agamane ahad. Badayat kula indal sausin to melebu sopat fi indal di sukhtotan atau sakhtotan krana bentuk murka lahu maridin faza'amta maka ngaku sira an setuni kelakuan ikulah ora yartad. Jadi Heraklius ya Heraklius
Heraklius. Setelah bertanya, kan banyak beberapa pertanyaan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kan menyatakan bahwa dirinya itu adalah nabi. Adalah nabi. Lalu Heraklius itulah termasuk penguasa Rom yang ada yang bertempat di Sam atau Palestina, bertanya, meneliti tentang keadaan seseorang laki-laki yang mengaku nabi. Tanya begini ke Sufyan, apakah itu hal yartaddu atu minhum an dini, apakah itu pernah murtad dari agamanya? Salah satu dari pengikut mereka itu kepada orang-orang yang sudah mengaku nabi itu, apakah mereka, yakni pengikut-pengikut itu, apakah pernah terjadi ada yang murtad? Jawabannya Sufyan dijawab dengan tegas, tidak pernah murtad. Mereka selalu sam'atan wa ta'atan kepadanya. Wa kadzalika lan iku koyo mengkono jawab pula al iman utawi iman. Idza ala to indal mereka nyampuri sapa, nalika nyampur apa iman, basyasatal qulub ing seneng hati, ing seneng hati. Seneng hati. Mereka itu tidak pernah murtad, tidak pernah murtad, bahkan hati mereka itu selalu senang kepada seorang laki-laki itu, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya Aad itu sedang keadaan dimarahin, sedang keadaan dimurkai, sedang keadaan bahaya, sedang keadaan genting. Apakah ada di antara mereka itu murtad, yakni tidak mau kepada seorang laki-laki tersebut? Jawabannya Sufyan adalah tidak. Bahkan mereka itu senang hati. Kata siapa? Katanya mereka itu kuat iman, tidak pernah sedikit pun murtad. Bahkan hati mereka itu basyasatal qulub, artinya itu senang, artinya senang, artinya itu gembira. Ini siapa yang jawab itu dari pertanyaan Heraklius? Sufyan itu siapa? Abu Sufyan itu siapa? Abu Sufyan asalnya namanya siapa itu? Mana asli itu Sokhr bin Harab bin Umayyah bin Abd Syamsin
bin Abdi Samsin bin Abdi Manaf. Kemudian terkenal Abu Sufyan bin Harb. Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, inilah nama asli daripada Abu Sufyan bin Harb. Ini salah satu seorang pemimpin Mekah, pemimpin orang Quraisy, Bani Quraisy di Mekah. Ya pertamanya Sufyan bin Harb ini adalah penentang berat Nabi Muhammad. Tetapi akhirnya masuk Islam. Pas mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tanya lagi, siapa yang tanya? Heraklius. Tanya kepada wa sa'altu ta'lan pinakon sapa ingsun ing sira. Wa sa'altu kalan pinakon sapa ingsun ing sira. Al yazidu, apakah tambah Yaziduna, maka tambah sapa orang-orang yang ikut atau atba, pengikut. Hal yazid foto tambah sapa atba, pengikut siapa itu? Pengikut siapa? Nabi Muhammad atau rajul am yang musuna opo to kurang opo atba. Faza'amta, maka ngaku sira annahum Faza'amta annahum setuhuni atba iku yaziduna tambah sapa atba. Wa kadzalika lan koyo mungkoro yazidun al iman utawi iman. Kemudian Heraklius itu bertanya lagi kepada Sufyan. Tanyanya begini, apakah pengikut kepada orang laki-laki yang mengaku Nabi itu, apakah makin hari, makin lama, makin tahun, makin selalu bertambah atau tidak? Jawabannya Abu Sufyan, annahum yazidun, bertambah dong. Bukan tambah kurang, tambah banyak pengikutnya. Bahkan mereka itu bukan hanya sekedar banyak, akan tetapi di samping banyak sekaligus imannya tambah berbobot. Jadi pengikut Nabi Muhammad itu bukan sekedar banyak, enggak. Bukan sekedar jumlahnya banyak, tetapi di samping banyak pengikutnya juga orangnya itu mutunya, imannya luar biasa, tambah bermutu orangnya, makin hari makin kuat. Sama sampean dengan mondok,
awalnya gak tahu, makin hari bukan sekedar tambah tahu, tambah paham, tambah alim, tambah adil. Begitu. Ya. Jadi pengikut Nabi Muhammad itu jawaban daripada Sufyan yang ditanyakan Heraklius tentang kebanyakannya, apakah tambah kuat apa enggak? Jawabnya Sufyan, ya tambah banyak dong. Bahkan bukan sekedar banyak, iman pun itu tambah kuat, luar biasa. Luar biasa. Terus hatta yatima, hingga sempurna opo iman, makin hari tambah hebat imannya. Terus wasa'al tukalan takwir pinapon sapa ingsun ka ing sira hal qatal tumuhu, apa to merangi sira kabeh ing rajul. Faza'alta, maka ngaku sira annakum satun sira kabeh iku qatal tumuhu, padha mateni sira kabeh rajul. Fatakunu, maka ono apa halu perang bainakum ing dalem antara kalian, wa bainau dan antara rajul. Apa setelah itu? Sejalan itu kontak ganti, ya gantian. Ya nalu merkole menang sapa rajul minkum saking sira kabeh, wa tanalu dan merkole menang sapa sira kabeh min saking rajul. Setelah itu ditanyakan, terus saya tanya, apakah mereka jika memerangi rajul, atau mereka itu memerangi rajul, bagaimana keadaannya? Selalu menang apa enggak keadaan rajul itu perangannya di dalam mengenai perang? Jawabannya Sufyan, ya kadang kalah, ya kadang enggak, kota ganti. Ya kadang-kadang Rasul dengan orang laki-laki dengan rombongannya, yakni Rasul, kadang-kadang dalam berperang itu menang, seperti perang Badar. Kadang-kadang dia kalah, seperti perang Uhud. Tidak mesti. Kalau berperang, apakah selalu menang rajul itu? Kata siapa? Heraklius. Jawabnya Sufyan, ya enggak. Memang kalau perang tidak menangan, tetapi sijar. Apa sijar? Berganti, kadang-kadang menang, kadang-kadang tidak. Itu wajar, menang kalah itu wajar. Maka kalau kalah, sampean jangan ngambek, ngambek. Biasa, ada kalah, ada yang menang. Wa kadzalika, dan koyo mengkono si jalan ar-rusul utawi utusan. Tub tala iku dipuji sebuah ar-rusul. Demikian pula Rasul itu ya juga diuji, ya ada sengsara, ada yang tidak, sama itu diuji. Artinya walaupun jadi Rasul juga diuji, bukan tidak diuji. Dalima pangkat dia ta'ala, derajat dia ta'ala, pasti diuji. Ada diuji miskin, luar biasa ya. Diuji miskin, ada diuji apa? Bahaya, disiksa, seperti Nabi Muhammad sebelum Isra. Biasa kan diuji kan,
Nabi Muhammad sebelum Isra kan diuji luar biasa. Gak ada yang ngereken, gak ada yang peduli kepada Nabi Muhammad. Gak ada yang peduli, yang ngereken Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad diuji apa? Waktu susah, diuji mana ujian luar biasa, ditinggal oleh seorang istri kesayangannya. Siapa itu? Kemudian ditinggalkan pamannya. Siapa itu? Siapa? Tinggal oleh pamannya. Waktu genting-gentingnya itu. Tetapi ada sedikit pun yang peduli Nabi Muhammad. Gak ada sedikit pun yang cinta kepada Muhammad pada waktu itu. Tetapi yang peduli hanyalah Allah. Innahu was-sami'ul basir. Yang peduli hanyalah Allah. Kemudian Nabi Muhammad diangkat menghadap kepada Allah ke Sidratil Muntaha. Diangkat di Mustawa bertemu dengan Allah. Ini gantinya. Sebelumnya itu menerima ujian bertubi-tubi ujian. Ini jadi pendidikan bagi kita. Kalau kita ada ujian apapun, kita jangan ngersuloh, akan tetapi tetap konsisten berta'alluq kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar gantinya itu lebih hebat. Betul. Sumata kunu kemudian ono lau ibu kedui. Lau kedui siapa nak? Arruh apa al-kidat bungkasan api. Ada ujian, tetapi nanti akhirnya itu ada kebaikan. Paham ya? Jadi para rasul, coba bayangkan para sahabat, para tabi'i, ya, tabi, ulama, para sunan wali songo, a'immatul mujtahidin, Abu Hasan al-Asy'ari sebagai ahli tauhid, Abu Musa al-Maturidi, semuanya itu mengalami ujian semua gede-gede. Tetapi akhirnya tsumma taqumu lahul aqibah. Akhirnya itu punya nasib baik. Makanya ketika ada ujian, kita harus husnudzon. Tidak boleh suudzon. Tetapi ada ujian sedikit, punya dugaan yang tidak baik, disihir orang begitu. Disihir orang. Dagangannya gak laku, disihir orang. Itu namanya gak mampu. Kita tetap husnudzon. Ada lika-liku, pasti ada. Akhirnya ada nilai kebaikan. Semua itu menghadapi ujian. Ujian itu bukan merupakan racun, bukan. Tetapi akan ada ujian itu adalah proses untuk menuju ke jenjang yang lebih baik, ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih enak. Kesimpulannya kalau ada ujian pasti akhirnya itu entah diberi derajat kekayaan, entah diberi derajat ilmu, entah derajat apa ya. Itu di dunia. Di akhirat kalau orang itu mampu dalam menerima ujian, pasti ada hadiah dari Allah yang disebut
kurban. Itu terus wasa'al tu kalan pinakon sapa ingsun ka ing sira al-yaudiru apa to citra sapa rajul al-yaudiru apa to khianat sapa rajul al-yaudiru apa to khianat sapa rajul Faza'amta maka ngucap sira annahu satuna rajul la yaudiru itu tidak pernah khianat sapa rajul. Wakadzalika dan demikian pula dan iku koyok mengkono annahu la yaudir ar-rusulu utawi rasul la taudiru tidak pernah khianat sapa rasul. Kemudian tanya lagi, siapa? Hirokli, apakah lelaki itu pernah khianat? Apakah khianat? Apakah tidak? Apakah tidak pernah mana? Tidak. Jawabannya siapa? Jawaban daripada tidak. Tidak pernah sedikit pun. Nabi Muhammad kata Sufyan itu berkhianat. Berkhianat. Demikian pula Rasul-Rasulnya juga tidak pernah khianat. Tidak pernah ya. Kemudian tanya lagi, banyak pertanyaan itu. Heraklius itu. Seorang raja siapa itu? Termasuk raja pembesar Rom. Untuk soal tukar lan pinakon sapa ingsun ka Israel qala apa ta ngucap al-qala apa ta ngucap sapa ahadun wong siji adal qala ing ikilah ucapan qoblahu ing dalam sabtu rajul faza'amta maka ngaku sapa sira an setune kelakuan ikulah tidak pernah mengucap. Aku tu maka mengucap supaya Sunda wakana lamun ono apa kelakuan iku kola mengucap zal kaula ing ikil ucapan sapa ahadun wong siji qablahu inum satrul kultu maka ngucap sapa rajulun utawi rajul iku iktamah manut sapa rajulun utawi rajul iku wong lanang iktamah kang manut sapa rajul biqaulin kalawan siji qaul ila kan dindawakan apa qaul qablau ilm satu iki rajul qala ngucap sapa Sufyan jawab sapa Sufyan umma qala kamu moko kali ngucap sapa Heraklius bima sebab apa ya merukum merintah sapa rajul sira kabeh. Jawabnya Sufyan qala ngucap sapa Sufyan qultu ngucap sapa ingsun jawab sapa ingsun siapa ya muruna merintah sapa rajul ing kita bisolati kalawan salat
zakati lan zakat, wasilati lan nepung sana. Napa nepung sana? Nepung sana apa? Nyambung keluar silaturahim wal afafi lan ngerso awak saking perkara kang haram, wal afafi lan ngerso awak sangka perkara kang haram. Kala jawab sapa Heraklius, iya kun lamun ono apa ma perkara takulu kang ngucap sira fi ma haqqan iku hak, wa innahu maka satul rajul iku nabi wat kuntu lan temen ono sapa yusun annahu satul isun annahu iku alumi wa sapa yusun annahu satul rajul iku kharijun keluar, iku kharijun keluar, walam aku lan ora pernah ono sapa ingsun adunnuhu nyono sapa ingsun rajul minhu saking sira kabeh. Jadi golonganku Quraisy. Walau anni lan namun setuan isun iku alam lawir sapa isun anni ing satu isun iku akhrusu tumeka ingsun ilai meraju la ahbabtu ya kedeman insun liqa'u ing ketemu rajul. Jadi secene walau kuntu lanamun ono sapa insun ikando ono ning sanding rajul la wasaltu yakteni basu sapa insun ang qadamai saking telamane loro lira rajul walaya puluanna lan jakte tumeka temenan apa mulku karatone rajul wis ketok nak ma ing perkara tahta qadamayya kang ono ing dalem ngisor telamane ingsun. Summa qala ngucap sapa Sufyan. Sumada kemudian mundur sapa apa? Sapa Heraklius bi kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalawan surati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqara'ahu maka maca sapa Heraklius ing kitab. Faidan tiba-tiba maca fi ikut tetap ing dalam kitab Bismillahirrahmanirrahim utawi lafaz Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah saking Muhammad sallallahu ila Herakla maring Heraklius azimir Rum pemimpin Rum. Salamun utawi kesejahteraan iku alaman ing atas wong ittaba kang manut sapa man al huda ing petunjuk ing petunjuk ama batu anapun ing dalam sawisi Bismillahirrahmanirrahim
Fa ini maka setulisun ad'uka mengajak insun ka insira bidiayatil Islam untuk berdakwah Islam, bidiayatil Islam kalawan dakwah Islam, berdakwah supaya orang itu kuat tauhidnya. Aslim melebuh Islam sapa sira taslam maka selamat sira. Wa aslim dan melebuh Islam sapa sira yuktika maka paringi sira sinten Allah ajraka ing ganjaran sira marrataini kalawan dua ambalan. Fa in tawallaita maka lamun mingu sapa sira kabeh fa inna alaika maka sautune ku tetap ngatas sira kabeh fa inna alaika maka satune iku melarat ngatas sira kabeh menyiksa sira kabeh al ithmal arisiyina utawi tusone pirang-pirang petani, bang petani, orang tukang naman-naman, dur-nandur, sawah-sawah. Wahai alal kitab, wahai penduduk ahli kitab, wahai ahli kitab, ta'ala warinio sira kabeh ila kalimatin kepada satu kalimat ila kalimatin sawaid kalawan kalimat kang podo. Ayo ngomong-ngomong ke sini bainana antara kita wa bainakum lan antara kabeh an sedung kelakuan la ta'budu yen to ora nyembah sira illallah kecuali ing Allah ila qaulihi isyhadu nyaksenono sira bi anna kana sira iku muslim padha Islam kabeh. Jadi begini nah. Jadi Aristoteles itu bertanya untuk berdakwah kepada mereka. Berdakwah kepada mereka di mana bertanya, kenapa orang laki-laki itu kok ngajak saya untuk sholat, untuk zakat, untuk silaturahim, menjaga dirinya, kenapa? Kata siapa nah? Kata Heraklius. Apa yang dimaksud? Orang laki-laki itu mau bilang apa ke saya? Kata Heraklius, kok mengajak saya? Mau bilang apa? Ayo jelaskan. Jawabnya siapa nak? Sufyan menjawab. Heraklius bertanya, kalimat apa yang mau disampaikan ke saya? Ucapan apa yang mau disampaikan kepada saya? Sufyan menjawab, begini, orang laki-laki itu mau ngajak sampean sholat, mau ngajak sampean zakat, mau ngajak sampean untuk silaturahim, mau ngajak sampean jangan suka makan barang
Itu yang dimaksud. Yang dimaksud. Setelah itu Heraklius itu kemudian mengambil surat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suratnya apa yang dibaca? Isi suratnya, suratnya Nabi Muhammad yang dikirim ke Heraklius itu, isinya pertama, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah Salamun ala man ittaba'al huda. Ini isinya. Setelah itu Nabi Muhammad itu mengajak mereka untuk berdakwah Islam. Ya, kalau sampean ini mengajak Islam, bagaimana Heraklius supaya Islam? Lek sampean kepingin selamat, ya meluk Islam. Lek sampean kepingin pahala double, tekengip double, ya masuk Islam. Tetapi kalian ini kalau tidak mau, tentunya itu dosa bagi kalian. Oleh karenanya, mari ke sini ngomong-ngomong. Satu patah, satu kalimat atau baik satu patah atau dua patah. Ngomong-ngomong agar supaya kita ini selalu dekat kepada Allah, menyembah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, bermakrifat kepada Allah. Diajak ngomong-ngomong tentang ketuhanan, tentang ketauhidan, tentang kemakrifatan. Diajak ngomong oleh siapa nak? Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ila qauli ishhadu bi anna muslimun. Paham ya? Diajak ngomong-ngomong. Makanya orang yang banyak hasilnya ini kalau bisa berdialog berhadapan. Berdialog. Nabi Muhammad banyak hasilnya di antara dialog. Ngomong ke ngomong, tudor. Itu Nabi Muhammad yang banyak hasil. Maka dia ya alal kitab ta'ala ila kamatin sawa'in baina wa bainakum alla ta'budillallah ila qawlihi ishhadu bi anna muslim. Jadi kalau kita ini orang yang berdakwah itu yang banyak hasilnya itu berdialog, cangkuan dengan ngopi anget-anget, kemudian ngomong masalah Islam, itu alik dengan masalah Islam, tentang ketauhidan, itu banyak hasilnya daripada ceramah-ceramah yang banyak domainnya itu. Lebih banyak hasilnya itu adalah berdialog, cangkruan, ngopi bareng. Itu yang banyak hasilnya. Makanya Heraklius itu diajak berduet, diajak ngomong-ngomong, berdialog dengan penuh santai untuk taqarrub kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad ini orang-orang Islam membuktikan keislamannya. Maka kita sebagai orang Islam menghadapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi orang dengan non-Islam harus tampakkan akhlak kita. Buktikan akhlak kita di depan mereka. Atau di depan para santri, para kiai.
para ustadz, semuanya santri ketika menghadapi dengan orang yang non santri, yang non kiai, yang non ustadz, maka kiai, ustadz, santri harus tampakkan akhlaknya depan mereka, biar kita meniru akhlak kita. Orang jadi kiai gak sopan, dia gak bisa ngasih tangan ke orang lain, berkesan apa dengan tangan kiri, menunjukkan sesuatu apapun ke orang itu tidak boleh tangan kiri, harus tangan kanan. Walaupun jempolnya diginikan misalnya, tangannya ada di situ, dijempolkan tangan, itu nggak boleh, itu harus tangan kanan. Itu nggak sopan, namanya menghilangkan muruah. Menunjukkan sesuatu apapun kepada orang lain harus dengan tangan kanan. Dikasih jempol ada di situ, itu tambah baik. Walaupun pakai cap jempol yang menunjukkan, tapi dengan tangan kiri, itu gak sopan itu. Kelakuannya setan. Jangan dilakukan. Ya, paham ya? Jadi kita sebagai umat Islam, ya, khususnya bagi pemimpin, baik pemimpin yang ada di pemerintahan atau pemimpin yang ada di keagamaan, seperti ulama, seperti ustaz, seperti kiai, seperti santri, wajib menunjukkan akhlaknya di depan mereka, biar mereka ikut serta. Harus tunjukkan. Maka Allah Ta'ala itu da'u ishadu bi anna muslimun. Artinya, ayo saksenunu sira kabeh, buktikanlah kalian, menyatakan di depan mereka bahwa diri kalian itu adalah muslim. Ini bisa diambil pelajaran. Karena Islam tentunya pola pikir, ucapan, keyakinan, tauhidnya, akhlaknya harus dipakai berarti. Jadi kita sebagai umat Islam harus membuktikan keislamannya, membuktikan keimanannya, membuktikan akhlaknya di depan mereka. Harus begitu. Itu falamma faru min qiraatil kitab irtafa'atil aswatu 'indahu wa kathrul lagwi wa umira bina wa ukhrijana. Qala Abu Sufyan. Jam berapa sudah? Lanjut. Pas selesai ya, selesai. Falamma ghafara, maka sawisi rampung sapa Heraklius min qiraatin kitab, saking maca surat. Setelah Heraklius itu selesai membaca surat, isi surat Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana Heraklius itu? Irtafa'at, maka berteriak. Irtafa'at, maka berteriak. Opo al-aswatu, pirang-pirang suara. Indahu, di sisi Heraklius. Wa kathura, lan akeh. Opo al-laghatu, rame-rame. Rame.
Fa'akhrijana. Jadi setelah Heraklius itu nak membaca surat Nabi, wah, para penggede itu dari Rom memahami bahwa Heraklius itu dianggap condong kepada baginda Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rame, wah, fitnah rame. Andai kata sekarang itu di framing gini, Ikra Heraklius ini dianggap sudah condong ke Nabi Muhammad. Ya memang Heraklius itu bukan tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Percaya bahwa Nabi Muhammad mulai sejak kecil gak pernah dusta. Orangnya jujur. Tutur katanya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Jadi pada waktu itu di dalam menghadapi Heraklius luar biasa, menggunakan strategi akhlak yang paling tinggi. Keislamannya dipakai, keimanannya dipakai pada waktu itu. Hingga Nabi Muhammad itu punya nilai plus di depan mata Heraklius. Maka setelah itu sudah mau ke situ, sudah mau masuk ke situ, sudah mau Islam. Tetapi karena itu banyak pengikut penggede itu Rom itu berteriak tidak sepakat kalau Heraklius itu masuk Islam. Tidak sepakat. Sehingga mereka itu rame. Akhirnya tidak sampai. Kalah mental dengan yang lain. Wa umira dan diperintah sapa bina kita. Akhrijana maka dikurtaakan sapa kita. Wala ngucap sapa Abu Sufyan. Fakultu maka ngucap sapa Sun la ashabi. Paling teman-teman konco-konco ina kharajna ing dalam nalikana keluar sapa kita. Laqad amirah yakti teman-teman agung opo Amrubnu Abi Kapsah. Amr perkorone Ibnu Kapsah. Ibnu Kapsah itu kunyanya abinna Nabi minar radha. Tukang apa? Abin kunyanya itu Abi Kapsah itu adalah disebut kunya abin Nabi sallallahu alaihi wasallam minar radha. Innahu satuhuni kelakuan la yakhafu iku yakin wedi ing Ibnu Abi Kapsah sapa Maliku Bani Asfar, ratune Bani Asfar. Bani Asfar itu yakni Rum. Pamaziltu maka selalu ingsun pamaziltu maka selalu sapa ingsun iku mungkinan yakinaken sapa ingsun bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alawan perkorone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada wasatuna amr Rasul iku saya tahu pertelo apa amr Rasul hatta adkhala
Ida ngelepuak sapa Allah alaiya yatanya surut al-Islam. Qala Zuriyu, berkata Suri, fada'a maka ngundang sapa Heraklius udhama ar-Rumi ing penggede Rum. Pajama'u maka ngumpulaken sapa Heraklius ing udhama ar-Rum idarin idan sicoma lahu kedui Heraklius. Qala maka ngucap sapa ya ma'syarru, wahai kelompok Rum, allakum opo iku kedui sira kabeh fil falahi utawi ganjaran kepecoan fil falahi utawi kepecoan warrasdi lan petunjuk yang benar akhiral abadi ing dalam akhir zaman, wa ayat buta kalau ulan nento tetap lakum kadusta kabeh apa mulkukum keratuan sira kabeh. Qala jawab sapa Sufyan, fahasu maka belayu sapa udhama bahasu maka balayu sapa Rum lalu isata umuril wahsi kalawan koyok melayuni pirang-pirang kemar alasan ila abwabi baring lawang wajah dua maka nemu sapa isatu umuril wahsi atau Rum ingat apa wulikot maka dikunci sapa apa abwab. Jadi ngucap ya ketika Heraklius baca surat mereka rame khawatir nanti Heraklius itu masuk Islam ikut Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya Heraklius itu sudah percaya sudah percaya hampir masuk, tapi karena gak kuat dengan gojlokan pengikutnya, dengan gojlokan siapa lagi para pemimpin Rum yang ada di apa pemimpin penggedir akhirnya tidak sampai. Abu Sufyan berkata kepada sahabatnya, sampai itu Imam Zuhri berkata mengundang siapa mengundang siapa? Udhama'ur Rum. Ini kan begitu. Qala Abu Sufyan ashabi. Abu Sufyan berkata kepada siapa? Kepada pengikutnya. Hingga keluarnya itu dalam keadaan disegani. Sehingga raja-raja Bani Asfar, raja Rum itu tetap takut, tidak sembrono kepada golongan kelompok umat Islam pengikut Nabi Muhammad SAW. Segan itu keluar dari tempat dalam keadaan wibawa.
Sufyan mengatakan tetap selalu apa nak? Yakin. Ya, yakin atas urusan Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Ta'ala itu dapat memasukkan mereka Islam kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Dan Islam itu tidak ada paksaan, betul. Islam tidak ada paksaan. Islam tidak memaksakan orang kafir untuk masuk Islam. Jadi kalau kita ini memaksa mereka orang kafir, kafir, kalian harus masuk Islam, keliru, melanggar aturan Al-Qur'an, la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini orang itu bisa Islam, orang itu bisa iman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dapat hidayah dari Allah. Manusia tak bisa memisahkan orang. Misalnya tidak, maka Islam tidak usah dibela. Ada yang membela Allah Ta'ala langsung. Orang masuk Islam atau tidak tergantung Allah. Cuma tugasnya seorang Rasul, tugasnya seorang pemimpin cuma sekedar menyampaikan undang-undang Islam, syariat Islam kayak ini. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Paham? Jadi Islam itu, orang masuk Islam itu tidak ada paksaan. Jadi walaupun sampean berdakwah cuma sekedar menyampaikan, yang mengislamkan itu, yang memberi hidayah itu, yang memberi iman itu adalah Allah. Cuma kita sekedar menyampaikan, tidak punya hak itu apapun. Tidak punya hak itu apapun. Maka disini adkhalallahu alayyal Islam. Berarti bukan manusia yang mengislamkan. Yang mengislamkan adalah Allah. Qala Imam Suri. Kemudian Imam Suri itu berkata, isi katanya itu adalah mengundang siapa? Isi kata itu Heraklius mengundang pembesar-pembesar daripada kemudian dikumpulkan di rumahnya. Setelah dikumpulkan di rumahnya lalu berkata, kumpul semua bagi penggede Rom itu di rumahnya siapa nak? Di rumahnya Heraklius. Lalu apa yang disampaikan? Ya ma'asyar Rum, allakum fil falah war rasyadi akhir abad. Apakah ada bagi kalian itu punya kepecahan atau petunjuk yang benar, yang hebat sampai akhir? Kalian itu jadi raja sampai akhir. Apakah ada? Kata siapa? Heraklius. Qala Fahasu. Setelah menjawab sehingga Abu Sufyan menjawabnya, maka mereka itu lari semua. Lari. Semuanya lari. Untungnya setelah lari ke pintu belakang ada pintu. Nemu pintu lewat dari pintu belakang. Akhirnya dikunci. Gak bisa lari. Setelah itu mengucap, Heraklius mengucap, alayya bihim fada'a bihim. Mereka itu bersamaku, maka aku mengajak mereka. Tolong lari ke sini, jangan lari kau. Kamu itu kan diajak saya, maka harus bersama saya. Kata siapa? Heraklius. Kenapa kok lari kalian?
kok lari. Faqala, maka dia, inni innama ikhtabartu syiddatakum ala dinakum. Sungguh aku itu adalah menguji kekuatan kalian atas agama kalian. Kata siapanya? Hirokli, saya begini ini menguji kalian, kuatkah atau tidak kamu itu berpegang teguh pada agama apa tidak? Faqad ra'aitu, maka teman-teman ningali sapa insun diloncat. Faqad ra'aitu, maka teman-teman ningali insun minkum saking sira kabeh alladzi ahbabtu kang demen sapa insun. Fasajadu, maka sujud sapa mereka lahu kepada Heraklius. Waradu, lan seneng sapa mereka anu saking Heraklius. Jadi setelah dikumpulkan ditanyakan, apakah ada kalian ini, jadi masyarakat Rum, golongan kelompok Rum, penggede Rum, apakah mungkin kalian ini pecah terus sampai akhir zaman? Apakah mungkin kalian itu selalu jadi raja terus sampai akhir zaman? Setelah siapa nak? Abu Sufyan menjawab, lalu mereka itu lari, untuk tabrakan semua. Karena menurut sangkaan mereka, Heraklius itu sudah ngikutin Nabi Muhammad, udah dianggap condongan Nabi Muhammad. Jadi situ tidak percaya lagi kelompok-kelompok mereka. Akhirnya lari tabrakan. Karena itu sedang di rumah, baru menemukan lawang pintu di belakang, mau lari di situ, akhirnya terkunci, gak bisa lari. Akhirnya Heraklius mengatakan, alayya bihim fad'a bihim. Mau kemana engkau? Kamu itu diajak saya, maka harus ikut saya. Kalian itu kan bersama saya, maka harus ikut saya. Ikut udara saya. Berarti kamu ini saya mengumpulkan sampean di tempat ini. Sebetulnya saya ini menguji sejauh mana kekuatan agama kamu. Setelah itu melihat, setelah itu kemudian mereka itu setelah mengatakan demikian, kemudian cinta, kemudian sujud kepada siapa nak? Kepada Heraklius, sujud kembali. Pas seneng kembali asalnya sudah mereka itu sudah salah sangka. Heraklius itu ikut agama Nabi Muhammad. Sebetulnya Heraklius mau masuk Islam, tapi karena gak kuat dengan ucapan-ucapan dari framing daripada pengikut Heraklius, dari penggede Rum, akhirnya gak kuat mintanya, gak jadi masuk Islam. Mudah-mudahan kita bersama ini selalu dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat, diakoni Nabi Muhammad, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijaya habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Nabi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbi fanfa bi barakatihim wa dinan nabi'ihim wa amidana fi
وفينا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم نسألك فهم النبي بيت المسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالعلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة. يا رب.